Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menjalankan aktivitas pada pagi hari ini dengan semangat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi suhu dan kalor, merupakan mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Setiadi Putra dengan NIM 14014211194. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada suhu. Apa itu suhu? Suhu merupakan ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau sistem. Suhu didefinisikan sebagai suatu besaran fisika yang memiliki besaran antara dua benda atau lebih yang berbeda dalam kesetimbangan termal. Nah, suatu benda yang dalam keadaan panas dikatakan memiliki suhu yang tinggi, dan sebaliknya ketika benda itu dalam keadaan dingin dikatakan memiliki suhu yang rendah. Nah, suhu tidak hanya dikatakan dalam bentuk kualitatif seperti panas dingin, tapi perlu juga dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Nah, ada alat untuk mengukur suhu yaitu termometer. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua termometer yang memiliki bahan berbeda. Pertama ada termometer zat cair, merupakan termometer yang menggunakan bahan cair seperti alkohol dan raksa sebagai bahan pengukur. Nah, termometer cair ini dibagi menjadi dua, ada termometer laboratorium. Ya, termometer laboratorium mempunyai panjang skala dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan bahan raksa atau alkohol. Kemudian ada termometer suhu badan atau biasa disebut termometer klinis. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia yang mempunyai skala antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Nah, kemudian ada termometer yang berasal dari zat padat. Nah, ada termometer bimetal, itu termometer yang menggunakan logam sebagai bahan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu. Dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Kemudian ada termokopel. Termokopel ini terdiri dari dua jenis logam yang dihubungkan dan membentuk rangkaian tertutup. Seperti pengukuran suhu berdasarkan pada perubahan besarnya aliran listrik pada kawat. Nah, ini adalah contoh gambar termometer yang berbeda dari ini adalah contoh termometer laboratorium, ini contoh termometer klinis, ini contoh termometer bimetal, dan ini termokopel. Kemudian ada skala suhu termometer. Nah, skala suhu termometer ini dibedakan atau dibagi menjadi 4. Yang pertama ada skala Celcius. Skala Celcius ditetapkan oleh Andreas Celsius, mempunyai skala 0 derajat pada suhu es melebur dan 100 derajat pada suhu air mendidih. Suhu ini menjadi acuan dalam pengukuran suatu zat yang banyak digunakan di berbagai negara, begitu juga di Indonesia. Kemudian ada skala Reaumur, yang memiliki 0 derajat pada suhu es melebur pada tekanan atmosfer dan 80 derajat pada suhu air mendidih. Jadi skala Reaumur antara 0 derajat Reaumur sampai 80 derajat Reaumur. Kemudian ada skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit berada pada 32 derajat Fahrenheit pada suhu es melebur dan 212 derajat pada suhu titik didih air. Jadi kenaikan suhu antara es melebur dan titik didih air yaitu ada kenaikan 180 derajat Fahrenheit. Kemudian ada skala Kelvin. Skala Kelvin ditetapkan sebagai skala suhu dalam satuan internasional atau SI pada es melebur atau titik beku air yaitu 273 Kelvin, dan pada titik didih air 373 Kelvin, yaitu ada kenaikan 100 Kelvin. Ya, jadi antara skala Celsius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin ini mempunyai perbandingan antara 5 banding 4 banding 9 banding 5. Skala Kelvin ini dikaitkan dengan skala Celsius yaitu
ditambah dengan 273. Jadi semisal skala Celsius 0 derajat, jadi skala Kelvinnya itu 273 Kelvin. Kemudian ada pemuaian. Pemuaian ini merupakan perubahan bentuk benda atau berkembangnya bentuk benda, baik pemuaian volume panjang maupun pemuaian luas. Nah, pemuaian ini terjadi pada berbagai zat. Pertama ada pemuaian pada zat padat. Pemuaian pada zat padat ini terjadi pada benda ketika zat padat dipanaskan. Gerakan vibrasi partikel-partikel tersebut akan lebih cepat sehingga jarak antar partikel akan menjadi semakin besar atau berjauhan. Nah, semakin besar jarak antar partikel direpresentasikan oleh adanya pertambahan ukuran zat padat. Nah, pemuaian zat padat ini ada pemuaian panjang, pemuaian luas, atau pemuaian volume. Contohnya ketika rel kereta api itu, ketika pada siang hari itu akan memuai dan menjadi semakin panjang. Kemudian ada pemuaian zat cair. Nah, pemuaian zat cair sesuai dengan sifatnya yang menyesuaikan bentuk padat sehingga terjadi pemuaian volume. Contohnya ketika merebus air, lama-kelamaan itu air akan mendidih dan tumpah. Itu adalah contoh pemuaian air. Nah, kemudian ada pemuaian zat gas. Pemuaian zat gas yakni pemuaian volume. Volume gas akan meningkat bila diberikan suhu yang tinggi. Contohnya di siang hari ban sepeda kan yang sudah keras itu bila terkena panas akan memuai dan menyebabkan ban sepeda tersebut meletus. Kemudian ada kalor. Kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Itu disebut dengan kalor. Sebagai bentuk energi, satuan kalor dalam standar internasional atau SI adalah joule atau disingkat dengan J. Satuan kalor yang populer sering digunakan pada bidang gizi adalah kalori dan kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air murni hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4184 joule, sering dibaca menjadi 4,2. Maaf, ini 4,184 joule, sering dibaca menjadi 4,2 joule. Kemudian ada kalor. Nah, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda tergantung pada jenis benda itu. Makin besarnya kenaikan suhu, maka kalor yang diperlukan makin besar pula. Makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Nah, maka rumus matematiknya suhu sama dengan kalor jenis kali massa kali kenaikan suhu. Nah, ini adalah contoh rumus dari kalor yang dibutuhkan dalam menaikkan derajat suhu suatu benda. Nah, ini adalah Q sama dengan C kali M kali delta T. Q merupakan kalor yang dibutuhkan, C merupakan kalor jenis. Kalor jenis ini setiap benda mempunyai kalor jenis yang berbeda. Kemudian ada M atau massa benda, kemudian ada delta T yaitu kenaikan suhu pada benda tersebut. Nah, kemudian ada asas Black. Asas Black ini atau hukum kekalahan energi kalor. Sesuai dengan asas Black, energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi energi dapat dirubah bentuknya atau berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Nah, pernyataan ini dikenal dengan hukum kekekalan energi. Sejumlah kalor yang hilang dari zat yang bersuhu tinggi sama dengan kalor yang didapat oleh zat yang suhunya lebih rendah. Jadi rumuskan ini seperti ini: kalor yang dilepas atau Q1 sama dengan kalor yang diserap sama dengan Q2 atau Qs. Kemudian ada perpindahan kalor. Kalor ini dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama ada secara konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor karena adanya perbedaan atau selisih suhu melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya ketika kita mengaduk kopi yang panas, lama-kelamaan sendok akan ikut terasa panas. Kemudian ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut.
Contohnya perpindahan kalor melalui air yang dipanaskan atau air mendidih. Ketika air mendidih kan akan ada germi-germi naik ke atas, itu ada. Nah, itu contoh dari konveksi di mana air yang berasal di bawah itu mempunyai suhu yang lebih tinggi akan naik ke atas. Itu adalah contoh konveksi. Kemudian ada radiasi atau pancaran merupakan cara perpindahan kalor tanpa perpindahan zat perantara. Misalnya pancaran sinar matahari. Sinar matahari dapat sampai ke bumi itu tidak ada adanya perantara, tapi bisa terasa sampai sini padahal mempunyai jarak yang sangat jauh. Nah, kemudian ada perubahan wujud akibat kalor. Nah, wujud dapat berubah bentuk atau berubah keadaan karena menerima atau melepas kalor. Kemudian yang pertama ada mencair. Mencair yaitu perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair ya. Mencair ini memerlukan kalor. Kemudian ada membeku. Membeku yaitu perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Membeku ini melepas kalor. Ya, kemudian ada mengkristal. Mengkristal ini perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat. Nah, kristal ini yaitu melepas kalor. Kemudian ada menguap. Menguap yaitu perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas. Nah, menguap ini memerlukan kalor. Kemudian ada menggembun. Perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair. Nah, pada menggembun ini akan melepas kalor. Kemudian ada menyublim, merupakan perwujudan dari zat padat menjadi zat gas ya. Menyublim ini adalah perubahan wujud dengan cara melepas kalor, menyerap kalor. Nah, yang terakhir kemudian ada pemanfaatan sifat kalor. Nah, sifat kalor ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk aktivitas atau kegiatan manusia. Pertama ada air radiator. Air radiator digunakan pada kendaraan untuk mendinginkan mesin. Cairan pada air radiator ini berfungsi untuk menyerap panas dari mesin dan melepas panas ke udara. Kemudian ada penyulingan air. Air mendapatkan air murni dari air garam. Contohnya air yang mengandung bahan lain tersebut dipanaskan pada suhu sekitar 100 derajat Celcius hingga molekul-molekul air menguap. Kemudian ada pembuatan garam. Nah, pembuatan garam ini memerlukan cahaya matahari untuk meninggikan konsentrasi air laut. Pertama, air laut akan menguap dan menambahkan NaCl atau garam tersebut. Kemudian ada setrika. Nah, setrika ini memanfaatkan sifat konduksi logam atau sifat konduksi kalor yang merambat tanpa perantara tersebut ikut berpindah. Nah, ketika memanaskan alas setrika itu akan panas, kemudian kita gunakan untuk menyetrika baju. Kemudian ada jaket dibuat untuk perpindahan panas dari tubuh ke udara luar. Ini jaket itu dibuat untuk mencegah perpindahan panas dari tubuh ke udara luar. Kemudian ada termos. Nah, dinding termos kan terbuat dari logam, dan di antara dinding dan lapisan kaca yang bagian luar itu ada ruang hampa sehingga kalor tidak dapat merambat dan air tetap panas. Kemudian ada sandal. Nah, sandal kan pada sebuah hotel dibuat dengan kain. Nah, kain ini merupakan bahan yang sulit dilewati kalor sehingga melindungi kaki dari dinginnya lantai. Kemudian ada pemanfaatan kalor sebagai bahan pegangan alat masak. Nah, pegangan alat masak dibuat dari bahan isolator sehingga saat masak menghindari konduksi panas antara pegangan dan bagian logam yang sudah panas tersebut. Kemudian ada daftar pustaka dalam pembuatan materi ini. Demikian penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang dijelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf bila ada kekurangan baik dalam perkataan maupun penjelasan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.